Oke, ini aku bisa ngonten hari ini ya. Baik, kita di tim sama-sama di HDI, kita sama-sama gas untuk bisa menjalankan HDI tidak hanya lagi secara offline saat ini, tapi bisa secara online. Karena ngonten buat diri kita dilihat oleh orang secara online, buat diri kita dikenal secara online adalah satu langkah supaya kita bisa memperbesar bisnisnya kita. Saya mau tanya, siapa di sini yang kepengen banget bisnisnya makin besar? Siapa yang pengen? Kalau ditanya gitu semua juga jawabnya mau ya. Masalahnya satu, kalau ditanya pengen, mau, tapi kemudian nggak mau melakukan, dia nggak akan bisa. Banyak orang yang, tapi aku nggak bisa ngonten. Kata nggak bisa ngontennya, boleh nggak dititipkan dulu ke sebelah, dititipkan dulu ke temennya, dititipkan ke saudaranya, dititipkan ke anaknya dulu, karena sekarang aku bisa ngonten. Bukan lagi aku nggak bisa ngonten. Ya, kita lihat sama-sama. Kita dalam sesi yang satu ini, yang singkat ini, apa yang akan kita belajar? Nah, Warren Buffett mengatakan begini, kalau Anda nggak menemukan satu cara untuk bisa menghasilkan uang ketika kita lagi tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal dunia. Jadi artinya kita akan mau nggak mau terus kerja, 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 kerja mulu sampai kita meninggal dunia. Waduh, nggak enak ya. Warren Buffett mengatakan hal ini adalah untuk para pebisnis, supaya orang bisnis itu buat sistem. Tapi Anda dan saya beruntung saat ini di HDI, kita bisa menghasilkan uang tanpa harus terus-menerus bekerja dan bahkan saat kita lagi tertidur. Dengan cara apa? Dengan cara saat ini kita bisa juga masuk. Selain didukung oleh sistem HDI, yang sistemnya adalah network marketing atau multi-level marketing, sistem bisnisnya ya. Tetapi hari ini juga ada sistem di mana kita bisa tinggal share linknya aja ke orang-orang, ke teman kita, ke saudara kita. Mereka belanja lewat link tersebut, kita akan mendapatkan hasilnya juga. Nah, teman yang belanja itu kan bisa jadi dia belanjanya tuh jam 11 malam. Bisa jadi jam 12 malam. Bisa juga jam 3 subuh dia belanja lewat link yang kita bagikan. Betul? Artinya kita lagi tertidur pun ada loh orang yang belanja. Dan kita berarti telah menemukan jalan untuk menghasilkan uang bahkan ketika kita tidur. Menarik nggak? Kalau bagi Anda ini menarik, HDI ini sangat menarik buat Anda, karena kita bisa menghasilkan uang saat kita tidur. Dengan cara sambil buat konten, tolong sekarang ketik angka 7. Yuk, ketik angka 7. Saya mau lihat angka 7, angka 7, angka 7 ya. Silakan, yuk. Ya ada Bu Ratna, Bu Rezi, Katarina. Oke, tujuh, tujuh. Menarik ya berarti ya. Maka kita gaskan. Berarti cocok nih, saya mau sharing dengan teman-teman cara untuk bisa menghasilkannya. Bahkan saat kita lagi tidur. Ya, selesai ini kita akan punya, Anda pasti punya keberanian untuk bisa ngonten. Yang kedua, Anda punya keterampilan yang paling mendasar untuk bisa ngonten. Dua hal ini dulu. Berani untuk mulai dan bisa untuk ngonten. Ini penting banget. Dan kita akan belajar sama-sama ya. Nah, ini nggak cocok untuk siapa, teman-teman? Ini sesi ini nggak cocok untuk semua orang. Saya mau tes dulu, cocok nggak Anda ikut sesi ini? Ya, sesi ini nggak cocok untuk siapa? Sesi ini nggak cocok untuk mereka yang hanya mau dapat hasil tapi nggak mau usaha. Jadi kalau yang Anda habis ikut sesi ini hanya mau minta bantuin dong, bikinin video dong, bikinin konten dong buat aku share aja ke orang-orang. Maka sesi ini mohon maaf tidak cocok buat Anda, nggak usah diikuti. Ya, daripada Anda buang waktu sampai 1,5 jam ke depan, waktu Anda berharga, Anda juga buang waktu saya, lebih baik nggak usah ikut sesi ini. Ya, jadi yang mau dapat hasil tapi nggak mau usaha, hanya mau dapat uang dari orang lain, mohon maaf, this is not for you. Ini bukan buat Anda. Lebih baik Anda nggak usah ikut sesi ini, ya. Yang berikutnya, yang hanya mau belajar tapi nggak mau praktek. Wah, semua training diikuti, semua pembelajaran diikuti, tapi prakteknya nol besar. Mohon maaf, itu saya paling benci dengan manusia-manusia seperti itu. Mohon maaf dulu, ya. Kenapa? Karena percuma Anda belajar, tapi kalau nggak mau praktek, nantinya nama saya yang jadi jelek. Kamu pernah ikut sesinya Coach Busur ya? Iya. Gimana? Nggak ada hasilnya. Loh, kok bisa nggak ada? Banyak yang bilang ada hasilnya loh. Karena aku nggak pernah praktek. Nah, kalau begitu, Anda merusak nama saya. So, lebih baik nggak usah ikut sesi saya sejak awal kalau perlu. Ya. Yang berikutnya adalah selalu menyalahkan orang lain atau keadaan untuk kondisinya saat ini. Aku nggak bisa konten sekarang. Kenapa? Keluarga aku nggak mendukung. Aku nggak bisa konten sekarang. Aku nggak punya handphone yang bagus. Aku nggak beli iPhone sih soalnya. Aku nggak bisa konten saat ini. Kenapa? Karena aku nggak punya nih produk-produk HDI yang banyak, yang isinya banyak, yang bisa saya pajang-pajak. Aku nggak bisa konten sekarang. Kenapa? Karena istriku, suamiku, anakku harus saya urus. Aduh guys, kalau Anda terus menyalahkan orang lain, maka sesi ini bukan buat Anda. Dan yang terakhir, untuk Anda yang hidupnya nggak mau di atas rata-rata, mau hidupnya gitu-gitu aja, maka sesi ini tidak cocok untuk Anda.
Oke, sebelum saya lanjutkan dan kita nggak buang-buang waktu, Anda nggak buang waktu, saya nggak buang waktu saya. Jadi saya mau tanya dulu, ya, menurut Anda sesi ini cocok nggak untuk Anda? Apakah Anda termasuk tipe orang ini? Bagi yang Anda merasa bahwa, saya nggak termasuk 4 tipe orang ini. Saya cocok untuk ikut sesi ini. Saya mau dapat hasil dan saya mau usaha. Saya mau belajar dan saya mau praktek. Saya nggak akan pernah menyalahkan orang lain untuk keadaan saya, dan saya mau punya hidup di atas rata-rata untuk keluarga saya. Kalau Anda adalah tipe orang yang seperti ini dan cocok untuk ikut sesi satu ini, maka sekarang ketik angka 9. Yuk, come on, saya mau lihat. Ketik angka 9. Ya, ketik angka 9. Cocok ya berarti ya? Lanjut ya. Kalau cocok kita lanjut nih. Lanjut. Oke, sambil untuk yang belum kenal saya perkenalkan diri. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau kita belajar dengan aktif. Bertanyalah. Saya bertanya, Anda merespon. Dan berpikirlah secara terbuka. Bisa jadi apa yang saya sharingkan hari ini, belum pernah Anda tahu sama sekali. Bisa jadi apa yang saya sharingkan sudah pernah Anda tahu. Entah dari sesi saya dulu, sesi tim di unit tim yang lain, atau sesinya orang lain. Tapi apapun itu, Anda ambil dulu, Anda glek dulu, berpikirnya terbuka. Ya, dan konsentrasi. Oke, konsentrasi untuk belajar sama-sama. Ya, jadi kalau saya bertanya, Anda merespon dengan baik. Boleh ya? Oke, kita mainkan sekarang. Saya perkenalkan diri saya lewat satu video singkat berikut ini. Kalau terjadi kegelapan dalam hidup kita, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Terangi sekitar kita. Tapi untuk menerangi sekitar kita, Bapak Ibu, itu harus dimulai dari mana? Yang mau membuat hidup Anda dan keluarga Anda menjadi jauh lebih baik. Berapa banyak dari Anda yang mau mencoba melakukan sesuatu selama ini nggak berani karena takut? Jadi mulai hari ini, mulai dari sekarang, terangi sekitar kita, mulai dari kita sendiri, mulai dari kita sendiri. Mungkin sebagian dari sekeliling kita mereka menyerah, tapi saya tidak boleh menyerah. Dan wariskan semua hal-hal yang baik tadi ke lingkungan kita, ke sekitar kita. Oke, itu perkenalan singkat ya dari diri saya, rekan-rekan. Ya, ini gambaran singkatnya profil saya. Saya nggak bahas panjang dengan ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya, rekan-rekan, berasal dari lingkungan yang awalnya juga nggak mendukung untuk bisa konten, untuk bisa sharing, tampil di banyak tempat ya, live maupun online, tampil di TV secara live, di radio, di berbagai universitas, diundang sebagai narasumber dan lain-lain. Dan itu menghantarkan saya menjadi MC untuk nasional maupun internasional, berbagi dengan banyak orang di berbagai macam pelatihan. Semua ini saya tunjukkan bukan untuk menyombongkan diri, enggak, bukan untuk pamer juga, enggak. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa awalnya pun saya memulai seperti ini. Ya, Anda bisa melihat betapa saya adalah orang yang, kalau Anda lihat di foto saya tuh termasuk tipe orang yang banyak ngomong, pinter ngomong, atau pendiam sebenarnya. Nah, coba dilihat ya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ya, ini saya, anak kedua dari 6 bersaudara. Menurut Anda, coba ditulis. Ya, saya termasuk pinter ngomong atau termasuk orang yang nggak bisa ngomong? Pak Suprianto, pendiam, pendiam. Terima kasih. Ya, inilah yang terjadi. Terus kenapa kok sekarang bisa sharing di mana-mana? Kenapa sekarang kalau diajak bergaul sama orang, kok bisa cepet nyambung pembicaraannya? Karena saya tahu, dan saya mengetahui satu kunci rahasia yang saya mau bagi dengan Anda. Kira-kira saya bagikan kunci ini dengan Anda mau nggak? Yang saya bagikan kuncinya untuk Anda mau, kalau mau Anda ketik angka 1, ya. Ketik angka 1. Yuk, kalau saya bagikan kuncinya, yang membuat saya seorang yang pendiam, bisa menjadi seperti sekarang, bisa tampil di mana-mana, sharing, dan begitu percaya diri untuk berbagi dengan orang. Yang mau ketik angka 1? Mau ya? Oke, apa kunci rahasianya? Kuncinya adalah kutipan dari orang ini. Jadi Malcolm S. Forbes ya, ini dia punya majalah yang sampai hari ini, majalah Forbes Magazine, yang waduh orang terkenal banget ya. Selalu ada 40 orang terkaya menurut versi majalahnya, itu ditampilkan. Nah ini adalah yang seniornya, sudah almarhum, dia mengatakan satu kutipan bunyinya begini. Banyak sekali orang-orang yang menilai dirinya terlalu tinggi, padahal mereka nggak begitu. Dia merasa dia pinter, dia merasa hebat. Ya, tetapi ada juga yang meremehkan dirinya.
Padahal dia tuh mampu, dia tuh bisa, dia tuh hebat. Tapi dia terus meremehkan dirinya, dia menilai dirinya terlalu rendah. Saat saya menyadari kalimat ini, saya tahu bahwa saya bukannya nggak bisa, saya bukannya nggak mampu, saya bukannya nggak jago, saya bukannya nggak ahli. Bukan. Tapi saya belum tahu, saya belum belajar, dan saya belum praktek. Begitu saya menyadari hal ini, maka saya mulai cari tahu, saya mulai belajar, saya mulai praktek. Apapun bidangnya. Pertama kali, mulai dari mana? Mulai dari berani untuk belajar public speaking, latihan public speaking, tampil public speaking. Berikutnya, begitu dunia bergeser ke online, dan mulai dunia konten itu begitu hebatnya dipermainkan, hebatnya ditunjukkan ke orang-orang. Maka saya mulai menyadari bahwa saya bukan nggak bisa konten. Saya bukan nggak jago ngonten. Saya bukan bodoh dalam konten. Saya bukan gaptek. Saya orang-orang yang nggak percaya dengan hal-hal ini. Tapi saya mulai menyadari bahwa saya belum belajar untuk konten, saya belum latihan untuk konten, dan saya belum praktekkan terus-menerus untuk konten. Begitu saya lakukan dari kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya menemukan rahasianya dan saya mau bagi dengan Anda. Oke? Siapa yang juga sama dengan saya yang selama ini merasa nggak bisa untuk konten, nggak berani untuk konten? Ya, siapa? Karena saya mau berbagi dengan Anda rahasia yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir. Sehingga saya bisa dikenal sebagai public speaking coach, communication coach secara online, diundang untuk ngisi berbagai acara. Hari Jumat besok saya akan ke kantor imigrasi untuk salah satu kantor imigrasi untuk ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan di sana, di Bekasi. Ya, untuk sharing dengan mereka tentang public speaking. 2 tahun yang lalu saya di kantor cabang yang lain, ya saya isi sesi di sana. Kenapa bisa, rekan-rekan? Karena saya tahu kuncinya dan saya mau bagi sama-sama ya. Oke, mari kita gas ya, kita gas. Nah, ini ya, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Oke, setelah ini selesai nanti, apa yang akan Anda dapatkan? Yang pertama adalah Anda punya mindset yang benar untuk ngonten. Anda akan punya mindset yang benar untuk ngonten. Banyak orang selama ini ngonten, itu hanya untuk apa? Untuk show off, pamer. Ada sebagian orang yang ngonten hanya untuk jadikan diary, jadi catatan harian. Mereka habis makan apa diposting ya, mereka habis nyuci apa mereka posting. Jadi buku harian seperti itu. Oke, itu bukan mindset yang tepat untuk kita ngonten. Ya, begitu juga ada sebagian orang menjadikan media sosialnya mereka nggak konten bahkan, tapi mereka punya media sosial yang digunakan untuk gibah. Jadi dia ngalamin kondisi apa di dunia nyata yang nggak mengenakan, dia masuk ke dunia maya, dunia online, dia jadi orang lain yang berbeda dan dia nyampah di sana. Itu bukan mindset yang benar untuk konten. Stop melakukan itu. Stop melakukan itu. Ya, nanti kita akan bahas gimana mindset yang benar. Yang kedua adalah kita akan punya teknik dasar untuk bisa konten dan segera konten serta konsisten. Ini akan kita dapatkan, Anda akan pasti mendapatkan ini setelah selesai. Ya, oke. Yang pertama, apa sih hal-hal yang terjadi, rekan-rekan? Hambatan apa yang terjadi? Hambatan apa yang membuat orang nggak mulai-mulai ngontok konten? Yang pertama adalah takut jelek. Berapa banyak dari Anda yang hari ini, saat ini takut jelek? Kalau mau ngonten, aduh aku lagi jelek banget nih. Lagi mau ngonten, aduh aku lagi nggak bisa nih. Saking takut jeleknya, coba lihat. Ikut Zoom online seperti ini, Anda nggak nyalakan kamera, coba. Ya, Anda nggak nyalakan video. Cuman saya yang menyalakan video sama Kak Dwi ya sekarang berdua. Coba, yang lain mana? Saking takutnya jelek kelihatan oleh orang. Hah? Sampai nggak berani menyalakan video coba. Padahal lo ya, perhatikan baik-baik. Camkan ini baik-baik. Saat kita ngonten di awal-awal, pasti jelek. Duduh, pasti jelek. Pasti jelek. Kalimat kita belibet, kita ngomongnya nggak jelas, kadang-kadang ngomongnya kayak kumur-kumur, latar belakang kita nggak oke. Ya, suara kita kadang-kadang terlalu berisik, suara sekitar kita. Ya nggak apa-apa, mulai aja dulu. Nggak usah takut jelek, karena pasti jelek. Saya minjem kalimatnya dari Panji Pragiwaksono. Ya, Anda tahu siapa dia? Stand up comedian
penyanyi rap, selebriti, ya, musisi, ya, Anda terlepas Anda senang dengan pribadinya maupun nggak senang dengan pribadinya, dia mengatakan satu hal. Saat kita berkarya, termasuk dalam hal ini ngonten, nggak usah takut jelek, karena sudah pasti jelek konten kita. Karya kita di awal udah pasti jelek. Jadi nggak apa-apa. Nah, kalau kita tahu, sadar dari sejak awal bahwa, aduh kontenku di awal-awal pasti jelek nih, nggak apa-apa, lakukan aja. Karena tanpa konten yang jelek, tidak akan pernah muncul konten yang bagus. Tanpa konten yang jelek, tidak akan bisa menghasilkan konten-konten yang bagus. Tanpa adanya konten yang jelek, rekan-rekan, tidak mungkin bisa menghasilkan. Oke? Sip, kebayang, kebayang, kebayang? Siapa yang baru saja ini dapat manfaat dari apa yang baru saja kita bahas? Dari yang takut jelek sekarang tidak takut jelek lagi ya, siapa? Coba sekarang ketik angka ya, mau minta angka mulu ya. Iya, habis kalau ketik ini panjang ya, ketik angka aja ya. Ketik angka 7 sekarang ya, yang awalnya takut jelek sekarang tidak takut jelek lagi. Ketik angka 7. Berani ngonten sudah ya. Karena menyadari bahwa oh gitu rahasianya, nggak usah takut jelek karena udah pasti jelek. Iya, udah pasti jelek. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut banget. Oke, yang berikutnya. Selain musuh terbesar kita itu takut jelek untuk konten, musuh terbesar hambatan yang lainnya apalagi sih? Nah, musuh terbesar lainnya itu adalah minder. Banyak banget orang-orang yang nggak percaya diri, mereka minder, mereka berpikir bahwa aduh belakangku tuh loh, kalau aku konten di rumah, pemandangan rumah itu cuma dinding gitu aja. Aduh, aku tuh loh kalau mau konten, badanku nggak sesingset temen-temen yang lain. Aduh, aku kalau mau konten nih, wajahku tuh nggak semulus temen-temen. Aduh, aku kalau konten, wah pokoknya ada aja yang membuat dia tuh minder. Aku belum punya karya yang baik, aku belum punya karya yang hebat, aku belum memenangkan banyak trip dari HDI. Sehingga apa? Apa yang mau aku kontenin? Karena Anda salah mindset. Karena mikirnya hanya reward yang bisa dipamerkan. Nah, itu loh yang berbahaya. Karena Anda sering membandingkan diri sama orang lain, maka akan cenderung sering minder. Teman-teman, saya mengajak Anda semua untuk berhenti membandingkan diri sama orang lain. Boleh? Boleh nggak? Hmm? Boleh nggak, guys? Boleh? Boleh. Boleh? Jangan Boleh. membandingkan diri sama orang lain, boleh? Kenapa jangan membandingkan diri sama orang lain? Karena saat kita bandingkan diri kita sama orang lain, pasti yang kita bandingkan itu adalah orang-orang yang lebih ideal. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih six pack, istrinya lebih cantik, anaknya lebih pinter, rumahnya lebih besar. Dan Anda melihat itu semua, celakanya di mana? Di medsos. Anda lihat Instagram orang, Anda ngeliat TikToknya orang, Anda ngeliat Facebooknya orang lain, Anda ngeliat WA-nya orang lain, mereka di story, Anda lihat betapa mereka tuh bahagia dengan kehidupannya, betapa hebat pencapaiannya dan lain-lain. Kemudian Anda mulai merasa hidup Anda semakin biasa-biasa, bahkan jauh lebih jelek daripada apa yang ada. Saat Anda mulai membandingkan kehidupan dengan orang lain, sadarkah saat itu juga Anda tambah minder? Sadarkah tiba-tiba rasa percaya diri Anda hilang? Sadarkah itu? Siapa yang baru sadar sekarang? Siapa yang baru sadar setelah dengar saya ngomong seperti ini? Ketik angka 9 sekarang. Ketik angka 9. Jadi mulai hari ini berhenti membandingkan diri, apalagi dari media sosial. Saya mau tanya nih, Anda aja nih, kalau makan nih, pergi makan ke satu restoran, ya, masakannya tuh nggak enak sebenarnya, tapi Anda makan ke restoran, udah bayar mahal. Maka waktu Anda makan di sana, Anda posting nggak? Anda posting nggak kalau makanan nggak enak? Anda nggak posting kan? Tapi kalau makanannya enak, Anda posting nggak? Posting. Anda memilih, kita semua itu memilih apa yang kita tampilkan untuk orang lain. Karena itu Anda waktu lihat postingannya teman-teman Anda, dia lagi liburan di luar negeri ke Perth, misalkan seperti saya kemarin pulang, ya kan? Bahagia banget di foto. Anda nggak lihat kan, dan nggak tahu kan, waktu mau di foto itu ada drama apa enggak di baliknya. Setuju nggak?
apakah itu panas apa enggak, ya kan? Meskipun panas tetap foto gitu misalkan. Ada nggak ngeliat itu yang Anda lihat, wow, Perth bagus banget. Betul atau betul? Sadar. Betul. Mudah-mudahan habis ini makin sadar untuk tidak membandingkan diri sama orang lain. Ya, tapi Perth emang indah kok. Wah. Dan itu gratis dari HDI. Ya, teman-teman sebagian lagi melanjutkan ke Bali, saya dapat tugas menemani Anda untuk cerita aku bisa ngonten supaya tahun depan Anda punya kesempatan untuk memenangkan aneka trip sehingga bisa berangkat gratis bersama dengan HDI. Amin, 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 amin. Kok Pak Budi berani ngomong begitu, ngajak semuanya? Memangnya kalau semuanya berhasil, semuanya mencapai peringkatnya, semuanya masuk kategori, semuanya berangkat. Semua. Itulah HDI, guys. Semua. Kalau di perusahaan-perusahaan yang lain, mereka itu ada cepet-cepetan. Siapa yang lebih cepat mencapai kriteria itu yang berangkat, dibatasi jumlahnya. Kalau di HDI, guys, ada 1.000 orang menang, 1.000 orang berangkat, guys. Wow. Wow banget ya. Kalau Anda tahu ini harusnya makin pede untuk ngonten nggak? Untuk, ya, gitu, gemes ya. Saya yang gemes, Anda nggak gemes lagi ya. Kita ketemu minimal di Taiwan tahun depan, boleh ya? Jadi jangan minder, jangan membandingkan diri sama orang lain, ya. Stop membandingkan diri sama orang lain. Yang berikutnya, musuh yang terbesar dalam konten apalagi selain takut jelek, selain minder. Tunggu alat bagus dulu. Aduh, handphoneku loh, bukan iPhone. Aduh, handphoneku ini masih Android yang burik itu loh. Aku nggak bisa kalau ngonten kameranya jelek, nanti malu di ngomongin orang. Aduh, aku tuh loh nggak punya tripod yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Aku tuh loh nggak punya lighting yang bagus. Aku nggak punya mikrofon, makanya kalau ngomong tuh suara sekitar suka masuk. Gimana bisa kontennya bagus? Berapa banyak orang yang nunggu, 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 nunggu. Bantu saya ngomongnya nunggu sampai 1.000 kali lagi. Nunggu, ada nunggu, nunggu, nunggu sampai alat bagus dulu baru ngonten. Ya telat lah. Mulai aja dulu dengan seadanya. Belum punya tripod, ya taruh aja di mana atau suruh anak megangin dulu. Anda tetap ngonten. Bisa nggak? Bisa? Bisa, karena aku bisa, ya. Belum punya lighting yang bagus, lampunya. Ngonten di luar rumah. Zep, pakai cahaya alami. Cahaya ilahi. Bisa? Bisa. Mikrofonnya belum ada. Ngomongnya kita lebih keras suaranya. Bisa? Bisa. Nggak ada alasan untuk tidak pernah memulai konten. Oke, sip ya. Tapi itu musuh besar loh. Musuh besar banget. Nanti kita jawab sama-sama nih ya. Musuh lainnya guys. Musuh lainnya untuk konten. Ini kenapa saya agak lama di sini, karena ini mindset. Mindset itu penting. Takut nggak ada yang nonton. Takut kalau ada yang nonton tapi nggak ada yang komentar, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang share kontenan kita, postingannya kita. Guys, untuk di awal-awal ya, followers belum banyak. Kontennya kita tuh loh, ngomongnya masih terbata-bata. Ngomongnya masih belibet-belibet. Ngontennya masih belum pede-pede banget. Nggak apa-apa, belum ada yang nonton. Nggak apa-apa, belum ada yang respon. Karena apa? Karena belum tahu caranya yang benar. Caranya yang menarik. Dan rasa percaya diri kita belum tinggi. Nggak apa-apa, ngonten aja dulu. Anggap itu latihan. Anggap itu tuh menguatkan kita. Jadi nggak usah takut nggak ada yang nonton. Kalaupun ada yang nonton nggak ada yang respon, udah acukan aja, nggak apa-apa. Karena kita nggak perlu 1.000 orang, 1.000.000 orang, seluruh orang di Indonesia nonton kita. Kita cuma perlu beberapa orang yang tepat yang nonton video kita. Sehingga terjadi penjualan, sehingga terjadi pertumbuhan jaringan karena konten kita. Hanya beberapa orang saja, itu bisa membuat hidup kita berubah. Jadi, saya meminjam salah satu teman saya yang afiliator, dia ngomong begini. Teruslah ngonten sampai satu video mengubah hidup Anda. Wah. Dahsyat gitu kutipannya. Ngonten terus, buat terus kontennya. Nggak apa-apa di awal jelek, nggak apa-apa di awal kurang bagus, nggak apa-apa di awal masih belum oke.
terus dan terus dan teruslah ngonten sampai satu video mengubah hidup Anda. Ada satu aja video yang FYP banget, yang muncul, yang viral di mana-mana. Hidup Anda berubah. Saya mau tanya, kutipan tadi dahsyat ya? Kalau dahsyat, boleh dong ketik angka 7. Kalau kutipan tadi dahsyat, boleh dong tulis angka 7. Jadi mulai hari ini start ngonten ya. Start ngonten. Karena kita nggak akan pernah tahu. Awal-awal nggak ada yang nonton, tapi begitu ada satu video mengubah hidup kita benar-benar terangkat nanti. Ya, dan musuh yang terakhir itu adalah musuh yang saya tidak bisa bantu Anda kalahkan. Mohon maaf, musuh yang terakhir harus Anda yang kalahkan sendiri. Apa itu? Malas. Karena saya tidak bisa membantu Anda mengatasi malasnya Anda. Saya nggak bisa bantu. Ya, kalau Anda sudah, malas capek ogah nggak mau Mohon maaf, saya nggak bisa bantu Anda untuk mengatasi yang ini. Ini tanggung jawab Anda sendiri. Tapi mudah-mudahan saya sedang berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya rasa malas untuk konten. Saya hanya bertemu dengan orang-orang yang saat ini belum tahu dan perlu ilmu dan bersedia untuk praktek dan bertumbuh sama-sama. Setuju? Apakah saya berada di ruangan yang tepat? 53 yang lain adalah orang-orang yang tidak akan termasuk yang malas, tapi adalah orang-orang yang belum tahu, tapi mau belajar, mau praktek, dan mau terus-menerus mengerjakannya. Yes? Ya. Siap mau? Makasih Bu Istri Hayati. Yang lainnya? Karena rasa malas tidak bisa saya bantu. Tidak bisa saya. Ya, oke, siap Coach, siap. Kita mulai, kita kerjakan ya. Nah, sekarang kutipan hari ini dari Coach Busur. Boleh di screenshot ya. Apa sih kutipan hari ini? Kutipan hari ini adalah konten yang sederhana tapi konsisten. Jauh lebih baik daripada yang sempurna tapi cuma wacana. Lebih baik konten kita sederhana. Panggil anak kita datang, Mama, aku mau dong madunya. Oh ya, sebentar ya nak, Mama buatkan. Terus kita bikin madu, anak kita minum. Ya. Gimana, Dek? Madunya enak? Enak mah seperti biasa. Sip kalau gitu. Udah, sana main dan sibuk belajar ya. Siap, have fun. Tek, selesai. Kurang dari 60 detik, kita posting. Sederhana, tapi konsisten terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Sehari 3 kali Anda posting. Kalau Anda main TikTok sehari 5 kali Anda posting, terus dan terus dan terus dan terus tiap hari. Jauh lebih baik daripada yang, harusnya tuh begini, pakai yang begini, modelnya begini. Terus melakukan ini. Terus kita begini. Tapi nggak ada yang dikerjain. Guys, konten yang sederhana dan konsisten jauh lebih baik daripada yang sempurna tapi cuman wacana. Di kutipan kita hari ini. Oke, ingat ini baik-baik. Sudah di screenshot? Sudah, saya hitung sampai 3, screenshot sambil ada wajah saya ya. Oke, 1, 2, 3. Iya, screenshot ya. Oke, sip. Ya. Ini tadi barusan saya tunjukkan ke Anda bagaimana cara membuat konten, guys. Konten yang sederhana, tapi konsisten, ngajak orang untuk action, ngajak orang bertindak, ya, ngajak orang untuk melakukan sesuatu. Oke, itu adalah contoh konten-konten yang kita bisa buat ya. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang yuk kita lihat sama-sama 3 mindset tentang konten itu apa. Yang pertama, konten itu adalah sama dengan personal branding kita. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda posting. Hati-hati dengan apa yang kita posting. Jangan posting kemarahan. Jangan posting kebencian. Jangan posting kegusaran Anda. Anda lagi di kantor misalkan, Anda habis diomelin oleh atasan Anda. Jangan diposting. Berapa banyak orang yang memposting hal itu dan akhirnya hilang? Berapa banyak guys? Orang-orang yang punya pekerjaan bagus, hilang pekerjaannya, hanya karena dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia posting.
Karena konten kita adalah personal branding kita. Orang mengenal kita tuh dari konten. Kalau Anda adalah orang yang memang ramah, maka buatlah konten-konten yang ramah, yang menyenangkan. Jangan sengaja marah-marah. Jangan sengaja bikin yang suka ketus-ketus kalau ngomong ke orang-orang. Hanya kenapa? Itu personal branding. Aku mau bikin modelnya seperti itu. Satu, capek. Kedua, itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Ketiga, yang paling parah adalah orang akan mengenal kita sebagai orang yang suka marah-marah. Maka Anda akan kehilangan banyak orang, kehilangan banyak pelanggan hanya karena personal kita. Saya mau bangun persona sebagai orang marah-marah. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang? Karena apa yang kita posting, itu akan dilihat oleh orang sebagai personal branding kita, sebagai diri kita yang sesungguhnya. Ya, sip ya. Lanjut. Lanjut kan nih? Lanjut. Gas? Gas. Oke, makasih untuk responnya ya. Sekarang, mindset yang penting yang kedua, selain konten itu personal branding, yaitu konten itu adalah sebuah jembatan ke market kita. Jadi Anda tuh kepengen tarik siapa? Ini adalah penghubung kita ke market kita, target market kita. Iya, target market saya bisa jadi beda dengan target market Anda, meskipun sama-sama produknya HDI yang kita sharingkan, meskipun bisnisnya HDI yang kita sharingkan. Karena bisa jadi target Anda adalah ibu rumah tangga. Bisa jadi target saya bapak-bapak. Bisa jadi ada yang targetnya mahasiswa. Bisa jadi ada yang targetnya adalah para profesional. Bisa jadi targetnya adalah para afiliator. Bisa jadi targetnya adalah para pengusaha. Terus apa yang membedakan? Konten kita yang membedakan. Jadi saat kita membuat konten, sesuaikan dengan siapa target kita. Karena itu jembatan kita ke market kita. Ya, kalau saya mau menawarkan produk saya itu adalah untuk ibu rumah tangga, maka saya bisa memilih. Oke, saya hanya mau main produk-produk yang misalkan untuk anak-anak sekolah. Anak-anak usia sekolah sampai dengan SD deh, contoh ya. Maka saya hanya memilih Clover Honey, saya hanya memilih Gummy Bees, misalkan ya. Saya hanya memilih produk apa lagi yang buat anak-anak, guys? Honeybee Pollen. Oke? Misalkan saya hanya memilih fokus 3 produk ini. Ya, maka dalam konten-konten saya hanya akan fokuskan tentang kesehatan anak, imun tubuh anak. Ceritanya kesehatan anak, imun tubuh, anak sekolah, ya. Karena target saya hanya untuk ibu-ibu yang punya anak usia sekolah. Jadi kalau anaknya udah remaja, SMP ke atas, anaknya itu sudah misalkan ya, usianya udah mahasiswa, itu bukan target saya. Kebayang nggak, teman-teman? Kebayang nggak? Jual Clover Honey, sama-sama Clover Honey. Ini anggap Clover Honey ya. Ini bukan Clover Honey nih, tapi ini anggap Clover Honey. Nah, ini gelas dari HDI waktu saya anniversary itu ada namanya tuh. Iya, cakep ya. Siapa yang nggak dapat ini? Kasian deh. Oh, kok gitu? Ya, sambil minum dulu. Nih, contoh ya. Misalkan saya mau jual Clover Honey ke ibu rumah tangga. Ya, saya mau jual Clover Honey ke ibu rumah tangga yang masih punya anak kecil. Maka saya akan ngomong seperti ini. Ya. Anak jajan boba terus, Bu, jangan ya, karena itu terlalu manis dan boba itu mengandung terlalu banyak gula sehingga anak kita pasti akan over gula. Tapi anakku senang banget makanan manis, terus gimana? Nah, jangan khawatir Ibu, saya punya solusinya. Ini ada pengganti boba yang alami. Ibu bisa bikin boba sendiri di rumah dengan menggunakan Clover Honey. Manisnya alami, manisnya madu New Zealand sangat bergizi. Dan bobanya gimana? Ya, bikin aja agar-agar Ibu, ya. Masukkan ke sana, diaduk-aduk-aduk, masukkan ke gelas yang sama seperti boba. Ibu sudah punya deh solusinya. Hemat plus sehat. Nih, Clover Honey-nya ada di link ya, saya masukkan di sana. Contoh, jadi nggak kontennya? Guys, barusan tadi jadi nggak kontennya untuk bikin konten Clover Honey, target market ibu-ibu yang masih punya anak kecil? Masuk? Kalau menurut Anda masuk gitu ya, boleh dong ketik angka berapa nih sekarang ya? Ketik angka mulu. Ketik angka 5 sekarang ya. Ketik angka 5 kalau tadi kontennya masuk. Cepat gitu kontennya jadi. Cuman ngomong doang jadi konten. Nah,
Segampang itu ternyata konten ya. Tapi ngomong-ngomong konten tadi, sederhana nggak sih? Konten yang tadi barusan saya contohkan, sederhana nggak? Atau Sederhana. Sederhana. sederhana banget gitu. Tapi sederhana dan konsisten jauh lebih baik ketimbang yang sempurna tapi cuma wacana. Masih ingat? Gampang berarti? Gampang ya? Oke, berarti habis ini nggak ada lagi kata aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Nah, tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan Coach mau tanya off cam boleh silakan ya off cam ya. Silakan. Nah, kalau misalkan saya mau jual Clover Honey nih ke mereka-mereka yang suka olahraga, maka beda lagi. Cara ngomongnya beda lagi, target ngomongnya beda lagi, ya. Caranya gimana? Misalkan sama-sama Clover Honey nih. Ya, sama-sama Clover Honey. Kita bisa ngomong gini. Stop beli energy drink karena itu berbahaya kalau diminum jangka panjang. Ini loh solusinya untuk pengganti energy drink buat kita yang suka banget olahraga. Mau nge-gym, mau lari, mau bersepeda, mau berenang, apapun jenis olahraganya, pulihkan energi kita pakai yang alami berikut ini. Ini madu dari New Zealand. Siapa sih yang nggak tahu kalau madu asli itu bagus banget untuk kesehatan. Nah, ini Clover Honey dari HDI, super special karena sudah dirancang dan terbukti aman untuk kita yang suka olahraga. Ini adalah minuman pengganti energy drink yang aman, bermanfaat, tapi tidak bikin kalori naik drastis. Sudah teruji juga loh di laboratorium. Buruan diambil, saya masukkan linknya di bawah, diambil ya sekalian. Contoh, jadi kontennya untuk orang-orang yang suka olahraga. Jadi beda nggak cara ngomongnya, beda nggak target marketnya? Produknya sama nggak? Produk sama, tapi targetnya berbeda. Kenapa? Karena konten itu adalah jembatan kita ke market kita. Yang pertama tadi, itu adalah brandingnya diri kita. Yang kedua adalah ke market kita. Oke, ini penting ya. Dan mindset yang ketiga sebagai konten itu adalah latihan untuk percaya diri. Jadi awal-awal Anda merasa bahwa, aduh, kontenku masih belum bagus, aku nggak pede untuk itu. Nggak apa-apa. Anda kalau ngeliat saya ngonten, tetap aja kelihatan nggak bagus, kelihatan aneh. Saya sendiri aja ngelihat konten saya 2 tahun yang lalu. Aduh, kaku bener sih. Aduh, masa begini? Kalau sekarang dibandingin, jauh berbeda. Kok bisa beda begitu? Karena semakin sering kita melakukan, rasa percaya diri kita akan semakin besar. Kita akan makin terbiasa melakukannya, kita akan semakin lancar. Ya, dengan sering bikin konten, kita akan makin pede. Nah, kenapa kita bisa makin percaya diri, rekan-rekan, saat kita sering buat konten? Apa alasannya? Ya, saya mau tanya. Misalkan, saya nggak tahu, saya udah sharing ke Anda atau belum ya, soal kolam renang. Saya nggak tahu saya udah sharing di sini atau belum, atau saya sharing di tempat lain. Belum pernah ya. Intinya gini, kalau kita nggak bisa berenang nih, kita nih nggak bisa berenang sama sekali nih, terus ngelihat kolam renang cakep banget, pemandangannya indah, kolamnya bersih, jernih, ya, dalam tapi airnya, Anda berani nggak lompat ke dalam? Tidak. Nggak akan berani. Kenapa nggak berani? Karena nggak bisa berenang. Betul? Takut kedalamannya. Takut tenggelam, ya kan? Nggak akan berani, nggak akan percaya diri untuk melakukan itu. Ya, tetapi kalau misalkan kita sudah bisa berenang, udah pinter berenang, ngelihat kolam cakep banget, apa yang Anda lakukan? Nyembur. Nyembur langsung. Kenapa? Pede buat langsung cum gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya skillnya, kita menguasai caranya. Ya, termasuk lagi di laut, lagi di pantai, lagi di danau yang indah, lihat itu tempat boleh berenang, langsung kita nyebur. Orang belum minta berenang, kita udah masuk duluan, padahal mau foto bareng, udah keburu cebur, ya kan? Kenapa bisa sepede itu? Karena kita bisa, karena kita menguasainya. Sama dengan konten. Jadikan konten ini sebagai latihan untuk percaya diri, maka paksakan diri untuk mulai buat konten. Karena saat mulai buat konten, lama-kelamaan akan makin ahli. Dengan makin ahli, akan makin percaya diri. Sip? Sip ya? Lanjut? Lanjut kan nih? Lanjut. Siap. Langsung nyebur tadi, betul ya. Nah, ini ya. Beranilah mulai.
kunci pertama untuk bisa ngonten. Aku bisa ngonten. Jurusnya adalah berani mulai. Mulai langsung. Saya udah menularkan Anda semangat untuk bisa berani mulai, maka mulailah. Yang kedua, izinkan diri Anda untuk belajar. Maksudnya apa? Maksudnya, saat kita masih belajar, kita tuh langsung bisa nggak sih? Masih ingat nggak? Dulu kita belajar menulis huruf sambung. Gampang nggak? Gampang nggak? Enggak. Nggak gampang sama sekali. Suka salah-salah, tiba-tiba ini harusnya agak panjang, kita nggak panjang sedikit, ya kan ya? Aduh, dihapus lagi, jelek banget kita nulis miring-miring, ya elah kenapa jadi miring-miring? Hapus lagi. Izinkan diri kita untuk belajar. Saat kita mulai belajar bikin konten, masih belum lancar, nggak apa-apa, jangan marahin ke diri kita sendiri. Masih belum bagus, nggak apa-apa. Izinkan diri untuk belajar. Karena memang saat kita mulai hal yang baru, kita akan penuh kesulitan. Kita akan penuh dengan tantangan. Tapi percayalah itu bisa dilakukan. Ya, dan nikmati prosesnya. Jadi jangan membandingkan diri sama orang lain ya. Temanku loh sama-sama belajar kok dia bisa duluan. Wah, dia tuh orangnya pintar ngomong sih, makanya jadi cepat. Belum tentu, bukan itu penyebabnya. Bisa jadi kita bisanya belakangan, tapi karena kita nikmati terus bikin kontennya, kita konsisten terus-menerus, bisa jadi hasil kita jauh lebih bagus ketimbang mereka yang belum apa-apa udah bisa duluan, tapi males-malesan. Mereka yang udah bisa duluan, tapi nggak konsisten. Betul atau betul? Betul? Maka miliki mindset yang tepat. Boleh ya? Oke, gas. Siapa yang janji sama saya mau mulai langsung hari ini? Oke, guys. Mau langsung belajar Ah. meskipun terbata-bata dan menikmati prosesnya tanpa membandingkan diri. Yang mau melakukan itu, ya ketik angka 7 sekarang. Ketik angka 7. Yuk. Saya tahu ada beberapa yang susah untuk ketik kalau terlalu panjang ya hurufnya ya. Ketik aja angka 7 ya. Oke, cepat ya. Sip. 7 ya, siap ya. Siap untuk langsung mulai hari ini. Siap izinkan diri untuk belajar dan siap untuk menikmati prosesnya. Ya, oke. Lanjut saya. Nah, untuk konten-konten personal branding itu seperti apa sih? Apa yang kita bisa lakukan untuk promosikan produk maupun promosikan diri kita? Ya, yang pertama Anda bisa lakukan edukasi, kasih tips, kasih tutorial. Kalau saya memilih bidang yang kasih tips. Ya, saya akan kasih tips. Contoh misalkan saya punya akun belum saya posting sama sekali, segera saya posting. Namanya Bang Busur Anak Sehat. Jadi di sana saya akan kasih tips kesehatan untuk ibu rumah tangga yang punya anak usia sekolah. Ya, saya akan cerita. Anak ibu stres ya. Anak ibu sering murung, jangan-jangan lagi stres loh. Ya, kenapa bisa stres? Karena di sekolah dia terlalu padat, udah gitu waktu pulang ke rumah masih direbetin oleh orang tuanya. Ayo, stop melakukan itu. Gimana caranya supaya anak kita nggak stres? Saya akan berbagi dengan Anda 3 tips berikut ini. Tetapi sebelumnya silakan di-follow dulu akun saya, save video ini karena video ini akan bermanfaat dengan Anda. Dan kalau misalkan video ini berguna, bisa juga di-sharingkan ke teman-teman yang lain. Jadi 3 tips ini bisa membantu anak ibu tidak stres lagi di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Setelah udah selesai kasih tipsnya, kita tutup lagi dengan jangan lupa kalau tips ini bermanfaat, silakan bagi yang belum follow, di-follow ya. Dan sharingkan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa dalam tips berikutnya. Tipsnya sederhana nggak? Guys, sederhana? Sederhana. Itu yang saya lakukan. Saya memilih jalur edukasi. Nah, teman-teman bisa memilih tips, kasih tutorial. Misalkan mau fokuskan HDI tapi fokuskan skincare. Boleh. Yaudah, bagikan tips-tips tentang skincare. Tentang perawatan kulit. Apa yang dialami oleh kulit, dan lain-lain. Oke ya, pilih aja fokus. Ya, yang berikutnya bisa juga memberikan cerita atau story. Kemarin sama anak saya, cerita. Jadi isinya tuh cerita aja. Kemarin saya dengan anak saya pulang sekolah, kami menghadapi satu kejadian yang tidak terduga. Apa itu? Kami melihat bahwa ada orang yang mengalami kecelakaan. Ngomong-ngomong, ibu-ibu siapa di sini yang pernah mengalami dan melihat kecelakaan yang terjadi di depan matanya? Pasti shock banget ya. Itu contoh cerita. Jadi kita cerita, kita kayak ngobrol, ya, story. Atau journey, perjalanan. Tentang kisah perjalanan Anda, dari yang awalnya nggak bisa,
kemudian Anda mulai belajar, dia akhirnya bisa. Cerita itu juga bisa BTS. Nah, apa itu BTS? Bukan yang grup band tapi ya. Bukan yang grup band. Oke, bukan grup band ya, tapi behind the scene. Behind the scene. Cerita di balik layar. Cerita di balik layar. Oke, kita bisa berbuat itu, membuat postingan seperti itu, ya. Oke, yang berikutnya testimoni. Bisa juga testimoni atau social proof. Ya. 10 orang yang saya temui, mereka setuju dan sepakat bahwa madu ini adalah madu yang terbaik untuk mereka. Apa alasannya? Nah, Anda misalnya tunjukkan hasil chattingan Anda. Iya, madunya enak banget ya. Madunya ternyata bagus ya. Madunya ini ya. Madunya itu ya. Misalkan. Contoh. Ya, itu testimoni. Oke ya. Serta promo soft selling. Ya, Anda bisa masukkan untuk promo soft selling tanpa langsung jualan. Teman-teman, untuk mendapatkan madu yang murni, mendapatkan madu yang benar-benar asli dan bermanfaat, saya itu udah cari kemana-mana. Saya beruntung, 3 tahun terakhir setelah pandemi, saya menemukan satu merek madu yang benar-benar bermanfaat untuk saya. Dan setelah saya konsumsi, keluarga kami menjadi jauh lebih baik. Nah, kalau misalkan teman-teman juga tertarik untuk konsumsi, untuk makan madu yang sama, minum madu yang sama sehari-hari untuk ganti untuk menambah gizi, boleh ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ya dari yang terpertama. Boleh ya, misalkan yang juga tertarik untuk madu yang sama, boleh ya kontak saya. Saya akan berikan tips khusus untuk teman-teman bisa mendapatkan dengan harga jauh lebih murah. Bisa mendapatkan diskon sampai 10%. Nah, silakan. Ya, silakan bagi yang mau, silakan kontak saya. Itu promo soft selling. Bisa dipahami nggak sampai di sini, guys? Bisa? Bisa, Coach. Bisa ya? Bisa. Mantap ya, lanjut ya. Lanjut ya. Terus, konten-konten yang sederhana itu bisa seperti apa? Video pendek aja 15 detik sampai 60 detik seperti tadi. Yang penting konsisten dulu dilakukan. Ya, kalau Anda belum bisa memberikan tips yang lain-lain yang panjang, kasih yang pendek-pendek aja dulu, berupa video 15 sampai 60 detik atau foto dengan caption. Nah, tapi celakanya kalau foto dengan caption doang itu gampang banget ditiru oleh orang. Ada beberapa platform kayak TikTok itu nggak bisa tuh. Foto yang sama ditampilkan, diposting oleh banyak orang, nggak bisa. Nanti akun Anda kena pelanggaran, akunnya kena pelanggaran, lama-lama hilang akunnya. Dikena kena permanen ban. Jadi dilarang secara menetap untuk selamanya. Nah, kalau seperti itu kan repot. Kenapa sih kita pakai video? Karena video saat merekam dengan diri kita, otomatis berbeda dengan videonya orang. Betul nggak? Pasti beda kan? Tapi kalau foto doang sama caption, sama nggak nanti dengan semua orang? Diposting lagi oleh orang. Anda yang nanti akan kena pelanggaran. Ya. Tapi boleh nggak saya lakukan itu untuk Instagram misalkan, untuk Facebook, untuk di WA? Boleh-boleh aja karena itu juga termasuk konten. Kebayang ya guys? Kebayang? Karena lain platform, lain cara melakukannya, ya. Atau Anda juga bisa live singkat-singkat 3 sampai 10 detik sebelum Anda mulai melakukan live, Anda sudah pasang story dulu misalkan ya. Guys, aku mau live nih. Bagaimana caranya membuat masakan yang enak? Bagaimana caranya membuat minuman dingin untuk keluarga saya. Live saya nggak lama, hanya 3-10 menit ya. Nantikan sama-sama tepat pukul 1 ya waktu Indonesia Barat misalkan. Nah, Anda sudah posting itu dulu, tulisan itu. Nanti begitu jam 1, udah Anda demo lagi bikin misalkan cemilan, ya, lagi bikin apa, minuman dengan menggunakan clover honey, contoh. Maka itu sudah termasuk konten Anda. Sip? Terjawab ya Bu Ratna ya? Soal apakah konten itu harus bicara. Oke? Coach, boleh izin tanya sedikit, Coach? Boleh. Boleh saya selesaikan dulu atau ini masih berhubungan dengan siap. Selesaikan dulu, Coach. selesaikan dulu aja ya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul saya jawab setelah ini ya. Oke ya. Saya jawab setelah ini. Lanjut ya. Nah, peralatan nggak usah pakai yang aneh-aneh, pakai handphone aja sama cahaya alami sudah. Ya, pengalaman membuktikan bahwa selama Anda rekam, kalaupun kamera Anda anggap kamera Anda, handphone Anda bukan kamera yang bagus, bukan handphone yang mahal, karena memang nggak perlu yang mahal-mahal juga, ya.
Ada sekarang handphone-handphone tuh yang harga 2 juta, 3 jutaan sudah mulai ada yang kameranya bagus banget. Anda bisa milih handphone itu, atau kalau nggak punya budget untuk beli handphone baru, pakai handphone yang lama, gimana? Pakai cahaya alami. Karena begitu pakai pencahayaan yang bagus, hasil gambar pasti akan lebih bagus kualitasnya. Ya, tapi pastikan kalau cahayanya kita di depan, ya jangan syutingnya begini ke depan, tapi syuting membelakangi cahaya. Misalkan matahari dari arah sini, maka kameranya kita menghadap ke sini, objeknya kita di sini. Nah, jadi membelakangi cahaya. Supaya apa? Satu, dapat cahaya bagus. Yang kedua, ya, tidak terjadi yang namanya apa? Hmm? Tidak terjadi yang namanya gambarnya jadi gelap semua karena Anda menghadap ke cahaya. Oke? Gampang ya? Sip ya? Sip ya, handphone sama cahaya. Yang kedua, miliki uang untuk beli tripod yang murah-murah aja dulu, ya. Yang murah-murah dulu. Murahnya itu harganya berapa? Sebentar, saya ambilkan. Murah itu dimulai dari harga super murah, ya. Ada barang-barang yang Anda bisa dapatkan dengan harga saat ini bahkan di bawah 10.000 seperti ini. Nih, ini bisa berfungsi, ini sebenarnya phone holder, tapi bisa berfungsi sebagai tripod buat Anda. Taruh aja di tempat yang tinggi, misalkan kalau Anda mau posting, ya, mau konten, taruh aja begini. Tuh, ya, tuh. Jadilah seperti ini. Ya, tuh. Dia bisa menyanggah. Ya, kalau Anda mau taruh begini untuk ngerekam juga bisa. No. Bisa kan? Ini harganya nggak sampai 10.000 yang begini. Ya, bisa dilipat seperti ini, gampang untuk dibawa kemana-mana. Anda mau konten taruh di meja aja, di meja makan juga bisa. Ya, ini juga bisa diputar 360 derajat. Oke ya, jadi pakai aja yang murah-murah, nggak usah yang mahal-mahal ya. Tapi ada daripada Anda. Tapi kalau Anda nggak punya ini, repotnya apa? Repotnya adalah Anda cuma taruh di meja, itu bisa jatuh, plok. Nah, lama-lama kan handphone rusak juga ya. Modal kurang dari 10.000 harusnya sanggup lah. Oke. Terus yang berikutnya, yang ketiga, pakai mic clip on, tapi ini opsional ya. Apa yang dimaksud dengan opsional? Opsional itu maksudnya boleh ada, boleh enggak. Ya, kalau Anda secara keuangannya bisa, mau konten Anda lebih bagus, saran saya pakai mikrofon. Karena dengan punya mikrofon, kita tuh bisa ngonten dimanapun berada. Enaknya adalah kalau kita sudah punya mikrofon, mau tempat serami apapun, kita bisa ngonten dan suara kita tetap masuk bagus. Ya, bedanya cuma di sana. Nah, sementara belum punya dana, nggak usah beli mikrofon dulu, nggak apa-apa. Nggak usah punya mic dulu, nggak apa-apa. Tapi usahakan cari tempat yang agak tenang. Nggak perlu yang tenang banget, nggak perlu juga ya. Tapi jangan di tempat yang keramaian, misalkan di pasar, ada ngonten. Ah, percuma. Atau anak-anak pulang sekolah, rame banget. Suara kita nggak kedengaran kalau itu. Kalau Anda tetap mau, karena personal brandingnya adalah ke arah sana, maka mau nggak mau perlu pakai mikrofon. Sip ya? Saya lanjut. Simple-simple. Nah, struktur konten itu seperti apa sih yang sederhana? Ada hook-nya, pengailnya, kail ya, kail. Hook itu kail. Sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik yang membuat orang itu mau mendengarkan kita. Oke, ini penting untuk kita lemparkan hook itu. Ya, kemudian value. Apa nilai yang kita mau bagikan ke orang lain? Orang kalau nonton kita dapat apa? Itu diomongkan dulu di awal. Jadinya mereka itu akan stay tune. Oke, kemudian call to action-nya. Ini struktur yang di awal, Anda masukkan ini bisa diubah-ubah. Tapi saran saya, hook, value, call to action ditampilkan di awal, di tengah-tengah baru kasih isi, terakhir dikasih lagi call to action. Contohnya misalkan begini, ya. Mau anak bugar sepanjang hari, coba lakukan ini di rumah. Bunda-bunda yang lagi menonton video ini, sebel banget gak sih kalau anak-anak itu pulang sekolah lemes, capek. Tiba-tiba pergi sehat, pulang batuk-batuk. Tiba-tiba pergi sehat, pulang pilek. Gara-gara apa? Ketularan sama temannya. PR banget ya buat kita. Nah, saya mau berbagi dengan Anda 2 tips sederhana supaya anak kita bisa bugar sepanjang hari meskipun teman-temannya sakit. Ya, sebelum saya berbagi dengan Anda, bagi yang belum follow, silakan follow akun saya. Jangan lupa di-save video ini karena ini akan bermanfaat untuk Anda. Nah, tips supaya anak kita tetap bisa bugar itu adalah 1, 2, lakukan ini, maka anak kita nggak akan ada lagi drama pergi sehat, pulang sakit. Dipraktekkan ya. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa di-follow dan di-sharingkan ke teman-teman yang lain.
Sampai jumpa dalam tips berikutnya. Jadi nggak kontennya? Jadi Anda lihat nggak struktur kontennya itu? Hook dulu, apa yang dia bisa dapatkan, kasih suruh follow dulu, kasih isinya apa, terakhir kasih call to action lagi. Sesimpel itu. Sederhana? Simple? Simple nggak? Waduh, ya ada gantungan kunci, ada handphone, wah ada mikrofon di-sharingkan semua ya. Canggih ya, sekarang Zoom itu bisa share banyak macam-macam ya. Canggih, canggih, canggih. Ya, oke, sip ya. Sip, 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 sip. Sip. Lanjut, ternyata gampang. Siapa yang baru menyadari ternyata gampang? Atau siapa yang selama ini sudah tahu gampang, tapi nggak mulai-mulai karena nggak punya keberaniannya. Tapi tadi sudah saya tularkan keberaniannya. Oke, sudah saya tularkan ya. Lanjut. Siap, Bu. Saya lanjut ya. Oke, yang berikutnya. Nah, saya mau kasih tanda tantangan untuk ngonten. 3 hari ke depan, semua peserta ngonten ya. Kasih hashtag. Kasih hashtagnya jangan lupa aku bisa ngonten. Bisanya itu huruf besar ya, sama hashtagnya itu Unitim HDI. Oke, Unitim HDI ya. Jangan lupa Anda setelah Anda bikin konten, Anda lempar ke story Anda kalau di Instagram, jangan lupa mention ke HDI ya, ke Unitim HDI ataupun ke hdi.info. Oke, sip ya, boleh? Tantangan nih, tantangan dari saya ya. Untuk 3 hari ini ngonten bareng-bareng. Ngontennya bareng-bareng. Nanti sama Unitim akan di-repost. Ya lumayan kan? Kalau di-repost itu jadi konten Anda makin banyak yang nonton nantinya. Ya, siap ya? Oke, pakai aku bisa ngonten. Bisanya huruf besar ya. Ingat ya, ini di screenshot dulu. Unitim HDI-nya juga HDI-nya huruf besar. Oke, sip ya? Oke, apa yang kita posting? Apa yang harus Anda posting tantangannya? Tantangan yang pertama untuk postingnya adalah hari pertama, kenalkan diri Anda dan apa aktivitas Anda. Hai semuanya, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, dan anak saya umurnya sekian sampai sekian. Aktivitas saya sehari-hari selain membantu mengurus rumah tangga dan anak-anak serta suami saya, mengurus keluarga kami. Saya saat ini juga sedang sibuk untuk belajar konten supaya bisa menghasilkan cuan lewat media sosial. Yang mau ikutan sama-sama, jangan lupa follow akun saya dan yuk saling support, siapa tahu teman-teman setelah nonton video saya jadi punya bisnis yang baru bersama-sama. Nantikan sama-sama ya postingan berikutnya. Misalkan contoh, ya. Itu contoh yang pertama, hari pertama. Clear? Hari pertama clear? TikTok boleh nggak? Boleh. TikTok boleh, IG boleh, Facebook boleh, WA boleh, 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 boleh semuanya. Ya, semuanya boleh. Di Twitter atau X juga boleh. Ya, bebas. Saran saya di semuanya termasuk ke YouTube channel. Bikin YouTube channel. Ya, sekalian. Oke, jalankan semuanya. Hari pertama, ya. Hari kedua. Tips singkat terkait dengan produk atau kegiatan Anda. Nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda brandingnya, saya brandingnya nggak mau tentang langsung produk HDI ya. Saya mau brandingnya tadi tentang bagaimana caranya untuk kesehatan anak misalkan. Oke, nggak apa-apa. Anda kasih tips. Ya, 3 tips supaya anak-anak menghabiskan bekalnya yang dibawa ke sekolah. Ibu-ibu siapa di sini yang kesel banget kalau kasih bekal pasti nggak dihabisin karena anak-anak sibuk jajan, anak-anak ngambil bekal temannya. Wow, padahal kita tahu itu berbahaya, ya. Nah, sebelum saya berbagi dengan Anda 3 tips supaya anak mau menghabiskan bekal makannya, boleh ya di-follow dulu akun saya, di-save karena ini pasti bermanfaat untuk Anda. Dan kalau punya teman, saudara yang mengalami hal yang sama, boleh ya sharingkan kepada mereka. Nih, tips yang pertama untuk anak menghabiskan bekal yang kita bawa adalah bla 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 bla. Yang kedua adalah bla 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 bla. Yang ketiga adalah bla 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 bla. Nah, dengan ibu-ibu melakukan jurus ini, 3 tips ini, maka anak akan jadi rajin makan bekal yang dibawa dari rumah. Yang kedua, kesehatan anak lebih terjaga karena nutrisinya kita yang pastikan sendiri. Dan yang terakhir, lebih hemat kan? Betul nggak? Nah, jika tips ini bermanfaat, jangan lupa ajakkan lagi untuk melakukannya. Kebayang nggak? Sip?
Sip, sip, sip. Sip. Mudah apa mudah banget? Sip. Mudah banget ya? Mudah banget. Hari ketiga, yuk. Hari ketiga apa yang kita lakukan? Testimoni atau pengalaman soal produk. Ya, bisa pengalaman sendiri, bisa dari pengalamannya orang lain yang Anda tahu. Tapi ingat disusun aja yang singkat, nggak usah panjang-panjang. Nggak usah yang panjang kali lebar kali tinggi, ya. Sampai akhirnya berjam-jam Anda cerita aja. Nggak menarik kalau kepanjangan. Maka Anda buat yang sederhana, sharingnya tapi kena. Ya, buat yang sederhana, simple tapi kena. Kalau Anda lihat skripnya masih kepanjangan, Anda coba kurangi lagi sampai ke porsi yang cukup. Sekitar 1 menit itu sudah oke banget untuk konten. Ya, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut? Setelah saya lemparkan challenge, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Coach, tanya sedikit, Coach. Boleh. Untuk yang tadi kan ada Ini maaf siapa? bisa Kalisa. saya Lisa dari Serang, Coach. Lagi Serang, siap. Ya, tadi kan silakan klik link ini gitu. Nah, kalau di TikTok itu apakah dimasukkan ke bio linknya, link kita ya? Oke. Nah, kalau misalkan kalau di TikTok, kalau kita ngomong silakan klik link ini, itu kan pasti kena tuh, karena nggak boleh mengalihkan traffic kalau di TikTok ya. Betul nggak? Kalau di TikTok nih agak beda nih ya. Kalau kita bicara di media sosial lain kan boleh. Maka diganti kalimatnya ya. Silakan klik bio saya untuk informasi lebih detail. Atau misalkan Kak Lisa tulis di TikToknya misalkan ada link di bio yang dipasang, ada Lisa Puspita tulisannya ya. Maka bisa ngomong apa? Silakan klik Lisa Puspita di bio saya. Gitu. Ya, begitu mereka klik, mereka akan pindah ke link yang lain kan. Nah, link itu kan bisa diisi macam-macam nanti. Langsungnya HDI boleh, isi yang lain juga nggak masalah. Semoga terjawab, Kak Lisa. Thank you. Iya, yang kedua boleh, Kak. Oh, boleh. Kan kalau misalnya akun saya sudah lama ya kok di TikTok, itu kan tadinya gabung-gabung, misalnya ada motivasi, ada story gitu. Nah, itu kalau kita lanjutkan, apa boleh atau mending bikin akun baru yang memang senada? Maksudnya kalau misalnya edukasi semua gitu, Coach. Atau boleh campur? Satu niche gitu ya. Kalau misalkan untuk membangun personal branding, misalkan mau dilarikan ke arah HDI misalkan, ya mulai dengan satu niche itu akan lebih bagus, Ibu. Iya, berarti Itu akan akun jauh lebih kemarin sih sudah HDI sebenarnya, Coach. Cuma sempat saya campur dengan ya nggak cuma HDI, artinya ada motivasi yang cuma foto, ada kata-kata motivasi gitu. Jadi ada selip-selipan HDI-nya. Nah, kalau dilanjutkan itu ini nggak kurang baik atau lebih baik akun dari nol? Saran saya sih mulai dari akun dari nol ya untuk bangun personal branding. Ya, supaya nggak kecampur. Gitu Bu Lisa ya. Semoga Baik, terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan dulu. Sedikit lagi selesai dan nanti saya akan lanjutkan dengan tanya jawab semua pertanyaan Anda. Oke ya. Nah, ini ya challenge dari saya dan kita lakukan sama-sama kalau mau bertumbuh bersama-sama. Ya, untuk 3 hari ini sampai kita ketemu nanti di 2 hari lagi ya, aku bisa cerita nanti bagaimana cara untuk sharing. Teman-teman kalau sudah menguasai keterampilan untuk konten, itu bisa konten dimanapun. Ya, ini salah satu teman perjalanan kemarin di Perth, satu keluarga. Coba lihat apa yang dia kerjakan saat kita lagi makan siang sambil nunggu keluar, ya, sambil nunggu makanannya keluar waktu itu, kita lagi mau menyantap lobster. Masing-masing dapat sepotong ya, setengah lobster yang gede banget, yang nikmatnya luar biasa. Nah, sambil dia menunggu, coba lihat apa yang dia kerjakan. Sesuai dengan warna baju. Kakak ini HDI yang bisnis dan HDI ya. Kakak ini bagus banget untuk kesehatan anak, daya tahan tubuh. Kandungan goji berry-nya dan buat mata ini, aduh, bagus banget Kak. Kakak ini nggak mahal-mahal. Untuk kesehatan anak kita harus investasi kayak gitu. Ya, saya cuma ngambil cuplikan kecil. Tapi yang dia sampaikan di akhir itu adalah segera hubungi admin di bio. Nah, jadi Anda bisa juga memasang link telepon Anda, WA Anda, ya, kemudian masukkan ke sana. Silakan klik admin ya untuk info lengkapnya. Untuk info dan pemesanan boleh ya klik admin.
boleh ya chat admin. Itu salah satu teknik yang dia lakukan. Ya, dan saya beruntung banget, pas saya lagi juga keluar, saya ngelihat dia lagi mau ngonten, maka saya cepat-cepat merekam aktivitas dia lagi ngonten tersebut, karena saya tahu, saya dapat tugas dari teman-teman unit team yang lain, founder unit team yang lain, untuk membawakan sesi hari ini. Ya, kadang-kadang memang tidak ada yang namanya kebetulan ya, teman-teman. Setuju nggak? Nggak ada yang namanya kebetulan. Yang ada itu adalah apa? Yang ada itu adalah kita peka atau tidak melihat suatu keadaan. Nah, begitu saya ngelihat dia lagi ini, cepet-cepet saya ambil handphone saya rekam. Dan dia nggak tahu kalau dia direkam untuk jadi sesi saat ini. Oke? Begitu kalau kita sudah menguasai konten, berani ngonten, bisa ngonten, mau ngonten, maka ngonten dimanapun akan bisa kita lakukan dan tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Selama yang kita lakukan tidak melanggar aturan, selama yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain, jangan berhenti. Oke? Ya, sip ya. Nah, terus jangan tunggu ahli untuk mulai karena kita belajar sambil jalan ya. Yuk kita mulai konten hari ini. Hari ini. Jadi jangan tunggu sampai jadi ahli dulu ya. Karena kita belajar terus sambil berjalan, lama-kelamaan kita jadi ahli. Ya, ini teman-teman boleh belajar-belajar, lihat-lihat dari konten-konten saya yang saya buat. Ini konten saya bangun secara personal branding, tidak langsung ke HDI-nya, ya. Karena setelah mereka sudah bergabung dalam pelatihan saya yang lain, saya baru mulai perlahan-lahan ajak mereka untuk ke HDI. Ya, Ibu Sunarsi yang pernah ikut kelas saya, tahu bahwa saya melakukan cara itu, teknik itu, untuk mendapatkan prospek-prospek di HDI. Oke, ini teknik yang saya gunakan. Ya, teman-teman mau lihat bagaimana cara untuk konten, dapat teknik untuk konten yang lain, boleh ya follow saya di Instagram di Leonardus Budi Suryanto, atau lihat TikTok saya di Coach Busur. Oke, sip. Kita tanya jawab sekarang. Yuk, saya jawab dulu pertanyaan Anda yang sudah masuk. Boleh satu-satu persatu? Yang nomor 3 testimoni produk itu HDI. Iya dong, HDI dong produknya. Ya. Oke, yang mau bertanya boleh ya? Saya sudah follow Coach Busur dong. Wah, makasih kamu Tiari. Boleh, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Dan nyalakan mikrofonnya supaya jelas pertanyaannya ya. Supaya terjawab. Silakan. Yuk, come on. Let's go. Kita mainkan. Yang mau bertanya boleh ya? Ayo, mumpung ada kesempatan nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri nih sesinya. Coba, siapa yang mau bertanya? Coba tampilin yang isi konten. Oh, yang isi konten. Boleh. Mau tanya kok? Boleh. Siapa di mana nih? Sebentar. Saya, Meliana. Oh, Cimeliana. Oke, sebentar ya. Iya. Kita munculkan dulu wajahnya. Kok hilang? Sebentar. Oh ya udah. Sebentar. Cari dulu nggak ketemu nih. Oke. Ya, gimana sih? Aku mau tanya, itu baiknya berapa lama sih kalau kita bikin konten itu? Konten kita berapa lama bagusnya ya? Iya, idealnya gitu loh. Oke, idealnya berapa lama untuk konten? Tadi kalau lihat, saya tunjukkan kalau yang mulai dari yang awal ya, awal-awal sederhana, 15 sampai 60 detik. Yang sederhana-sederhana dulu, untuk yang belum terbiasa konten. Ya, jadi 15 detik sampai 60 detik. Itu sudah oke. Asalkan dikemas ya, ada isinya, ada yang bagusnya. Boleh ya? Terjawab? Oke. Berarti kita juga harus, supaya kita lancar bicara tuh, belajar juga ya untuk Putus-putus ya? Tersendat-sendat? Di tempat saya aja atau di tempat teman-teman juga nih, Bu Meliana, Cimeliana lagi tersendat? Ya, tersendat kok. Tersendat ya? Oke. Nah, gimana pertanyaannya tadi? Tersendat? Freeze tadi? Oh, Berarti iya. kita juga harus belajar. Kadang-kadang kan kita sebagai pemula tuh mungkin kita ngomongnya kurang lancar, terputus-putus gitu ya kok. Ya. Jadi baiknya gimana? Kita harus latihan dulu kah bicara di depan cermin? Nah, jangan latihan di depan cermin. Teman-teman perlu latihan nggak? Harus latihan. Tapi jangan di depan cermin ya. Langsung pakai kamera. Langsung pakai handphone, mata kita ke arah kamera.
ya, lihat ke kamera. Jadi jangan di depan cermin. Kenapa jangan di depan cermin? Karena cermin itu hanya untuk ngelihat ekspresi kita, tapi kita nggak bisa putar ulang kan? Nggak bisa diputar untuk dilihat lagi mana yang kurang, mana yang pas, mana yang Iya. udah oke, mana yang harus dihilangkan. Jadi langsung direkam latihannya, ya. Dan Hmm. awal-awal masih belum bagus, ingat tadi tetap posting. Maksa diri untuk posting setiap hari. Oke ya? Terjawab? Oke. Ya. Thank you, Oke. Ko. Sama-sama. Thank you, Ci. Oke, pertanyaan lain. Come on, let's go. Kita mainkan. Saya coach. Yang tulisannya pink. Oh, sebentar. Yang tulisannya pink. Apa itu? Struktur konten. Yang tulisannya pink. Kayaknya tulisannya putih ya ini ya. Ini struktur konten. Yang ini maksudnya. Bu Ratna. Bukan. Yang mana? Sebelumnya Sebelumnya. Ini. ada empat, bukan. Tulisannya Ini. warna pink. Ini. Nah, ini. Oh. Udah. Ya, teman-teman. Yuk, di screenshot yuk. 1, 2, 3, 4, 5, Dan 6, 7. Kalau di bio berarti susah pakai nomor HP pribadi ya. Maksudnya gimana tuh Kak Nia? Iya. Kalau di bio berarti susah pakai nomor HP pribadi ya, Pak. Bisa kok pakai nomor HP pribadi, kenapa enggak? Bisa. Ya, Kak Nia bisa ya. Oke, tadi siapa yang bertanya? Udah ya, saya stop share ya. Oke, pertanyaan lagi. Dari siapa tadi? saya coach. Boleh, Bu Sunarsia. Iya. Oke, Tadi siap. yang format konten sederhana itu kan yang nomor 2 adalah foto plus caption. Nah, tadi kan Coach Buser bilang jangan pakai foto, nanti kena apa tadi Coach? Kalau di TikTok, ya Nah, iya. Kalau seandainya pakai foto pribadi bisa nggak Coach? boleh Hanya dong. foto saya sendiri gitu. Ya, boleh kalau itu. Orang nggak mungkin ngepostingin foto kita pribadi ya. Misalkan, Nah, itu boleh banget. Ya, terus kemudian dikasih caption. Kita sambil menatap langit misalkan, terus di langitnya kita tulis kalimat apa misalkan. Boleh juga, itu juga termasuk bagian dari konten ya. Tapi jangan bikin konten yang cuma model gitu. Harus dicampur juga yang ada videonya supaya orang jadi tahu siapa kita. Karena cuma ngelihat foto plus caption dengan ngelihat ada video dengan bersuara itu akan pasti berbeda responnya. Setuju nggak? ya. Ya Coach paham. Siap. Ya. Oke, thank Siap ya. you. Sama-sama. Sebelum saya mulai jawab pertanyaan lagi nih. Sebentar. Sebelum saya jawab pertanyaan lagi, kita foto dulu ya. Boleh buka kamera, kita foto dulu. Nanti saya diomelin sama teman-teman yang lain. Karena ini pesertanya udah berkurang nih, gara-gara saya nggak ngajak foto nih. Ya. Sebentar. Kita foto dulu ya. Ini ada 2 halaman. Saya nggak tahu Anda muncul di halaman berapa. Saya foto dulu. Ya, siap ya di halaman pertama ya. Ayo bergaya dulu, senyum. Iya. 1, 2, 3. Oke. Sabar, ini ujian. Sabar ya, ini ujian. Kita bersabar. Ada yang bisa fotoin? Minta difotoin. Sebentar. Kita fotoin. Sambil dulu full screen ya. Nanti kita share ke WA ya, guys. Nanti kita share ke WA. Ya, langsung. Bukan nanti lagi, ini udah langsung kita share ke WA. Oke, foto yang kedua siap-siap. Tahan dulu, tahan. Halaman kedua tahan. Tetap senyum, yang cakep, yang ganteng. 1, 2, 3. Oke. Kok Budi nama bio TikToknya boleh? Maksudnya gimana tuh? Sebentar. Jangan nulis apa-apa dulu ya ke foto soalnya. Ya, sebentar ya. Jangan nulis apa-apa dulu, teman-teman. Saya foto dulu ya. 1, 2. Iya, soalnya nanti ke foto nanti. Tulisannya ke foto nantinya. Oke. Kita kirimkan. Nanti yang lain bingung ya. Ini sebenarnya udah selesai atau belum sih kok udah kirim-kirim foto ke dalam grup ya. Oke, pertanyaannya yuk silakan. Ada pertanyaan lain? Saya, Boleh. Siapa nih? Wah, suaranya kencang. Siapa nih? Ibu Eli.
Ibu Weli Banjarmasin, siap Bu. Silakan Bu. Iya. Apa pertanyaannya? Enggak, kita kan mau bikin apa? Mau bikin konten ya. Ya. Terus kepengen buat latar belakangnya yang kadang-kadang bingung gimana caranya gitu menampilkan layar belakang. Latar belakang untuk bikin Iya, latar layar. latar latar belakang ya. Oke, Jadi di apa video ya. seperti umpamanya ya HDI umpamanya kan ada di belakang terus kita ngomong ada di Mm-mm. belakangnya gitu. Jadi Oh, itu saya yang masih bingung bikinnya. Tadi kita sudah coba tadi live sama Ibu apa sama Ceratna di mm-mm. kantor beliau. Nah, cuman mau memasukkan itu gimana itu awal-awal gitu. Mau coba Hmm. aja tadi itu berapa menit memperkenalkan produk HDI. Iya, Nah, iya, itu iya. aja. Ya, terima Oke, kasih. masukin background maksudnya ke dalam videonya. Iya, iya, betul Ya, backgroundnya, iya. itu bisa pakai di TikTok, bisa pakai di CapCut juga bisa. Ya, capcut kalau orang bilang ya, di capcut. Oh, iya. Ya, itu bisa Oh, kok jadi memasukkan ke sana. iya. Oke deh, makasih. Teman-teman cari aja cara masukkan background foto. Di TikTok tuh begitu dicari itu banyak banget yang ngajarin pasti. Sekarang tuh gampang untuk belajar ya teman-teman ya. Gampang banget untuk belajar. Cari aja di TikTok cara menggunakan CapCut misalkan. Cara menggunakan CapCut untuk masukkan foto. Cara masukkan foto seperti apa. Ada ketik aja nanti akan muncul kok. Video-video yang direkomendasi, Itu Anda tonton, eh, ditiru. Mm-mm. itu kan kita bisa pakai capcut ya Ya, kalau di ya, TikTok. ya. Nah, terus ini kan kita mau mau live kayak itu mau apa? Mau live eh, background kita untuk membicarakan oh Oh, ini produknya. tampilin Nah, belakangnya gitu. ya, produk Terus HDI. ada wawanya kalau kalau ingin apa? Kalau ingin berbagi Kontak. pengalaman atau ingin mengetahui apa sih produk HDI itu Hmm. eh, chat saya di belakang kan ada Wawa di atas gitu. Ya, 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 Nah, ya. Jadi mau ngedit itunya ya, itu bisa kok Bu, bisa, bisa masukkan ke sana, atau bisa juga pakai papannya yang dari TikToknya kan ada sekarang papannya. Cuman jangan dituliskan nomor handphonenya, semua detail. Ya, beberapa orang yang lain mereka menggantikan, misalkan 9 mereka ganti dengan apa, misalkan 3 diganti dengan E, itu kan mirip dengan huruf E besar kebalik. Ya, misalkan 5 jadi S misalkan. Nah, itu juga teknik untuk memasukkan nomor handphonenya di sana. Gitu ya, Kak Willy ya, Bu iya, Willy. Mm-mm. oke, iya, Ya, iya. semoga terjawab ya. Makasih. Sama-sama. Ya, pasien berikutnya. Budi, Yes, halo, siapa di mana? dengan Bang Abdillah Oke, di Bang. Mampang. Mana nih, Bang? Mukanya saya cari dulu. Iya, Oke, sudah. Ya, iya. Bang. Gimana, Bang? Ini, aduh, bisa ini nggak sih? Saya kan lagi coba nih, lagi coba. Mm-mm. Memang dari kemarin kita lagi belajar TikTok, lagi belajar konten, lagi belajar yang memang pas banget kelas Pak Budi eh, ajarkan sekarang ini. Memang saya lagi fokus di situ, Pak. Nah, ini Oke. saya mau klik TikToknya Pak Budi apa namanya ya? Coach Busur. Coach Busur. Ya, Coach Busur. Maksudnya Oke deh. video video saya kan, profil saya kan ya. Iya, iya. Ya, Coach Busur namanya. Oke, nanti saya klik deh. Siap, Oke, itu siap, aja, siap. Bos. Ya, thank you, Pak Budi. Itu aja. Ya ampun. Ya, Nanyain saya aja nih. Makasih banyak loh ya. Nih, iya, ya, ini oke, profil thank saya. you. Nanti profil saya yang ganteng itu. Ini, ya, Oke, siap. ya silakan. Thank you, Bang Abdillah. Ya, yang lain Ya. ada pertanyaan? Come on, ayo ditanyakan mumpung saya di sini nih. Boleh nggak di-mix beberapa video kita yang ngomong sama foto-foto yang kita edit? Boleh, 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 boleh. Ya, boleh. Oh, mau nanya dong kok, Boleh. Dengan siapa nih? Dwi kok. Oh, Dwi. Gimana, Dwi? Jadi make sure lagi nih ya. Jadi Boleh. kalau kita bikin konten itu yang di TikTok kita hanya bikin konten tentang tips-tips atau cerita gitu aja. Sama sekali kita nggak bahas produk ya kok. Nanti Iya. produk itu Kalau kita kalau kalau menurut saya iya. Karena itu yang oh saya ajarkan di kelas orang bayar 600-700 ribu, itu yang saya ajarkan ke orang asuransi dan orang MLM yang lain, bahwa jangan menyebutkan produk atau nama perusahaan saat mereka membranding diri sendiri. Kenapa?
Ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama karena image-nya MLM sama asuransi itu positif atau negatif menurut Anda? Negatif. Nah, negatif. Negatif. Betul kan? Maka kalau Anda pasang nama Abdillah HDI, Dwi HDI, orang udah tahu, orang HDI ini. Maka apa yang Anda ngomongkan itu begitu posting videonya muncul, dia lihat nama kita, dia udah skip. Nah, video kalau nggak ditonton, gimana bisa punya prospek? Betul nggak? Maka saran saya lebih baik nggak memasukkan apa-apa ke sana, baik produknya maupun perusahaannya. Kasih tips saja, hanya untuk mendapatkan Nah, nanti kalau prospek. tips gitu mengarahkan ke landing page kita atau mengarahkan ke misalnya supaya kita supaya dia mengarah ke produk itu gimana? Apakah nggak ada call to action-nya atau ya udah kita tips aja gitu? Ada nantinya. Tipsnya ada nanti ya. Jadi misalkan kita bisa siapkan beberapa catatan yang bisa dibagikan. Teman-teman yang mau mendapatkan tips berikutnya dalam bentuk e-book, saya mau bagikan ke teman-teman semua, ya silakan hubungi saya lewat nomor handphone saya. Saya berikan nomor saya sekian, ditampilkan misalkan ya. Silakan langsung WA ke saya, minta e-book gratis untuk cara jaga kesehatan anak. Contoh misalkan, cara tingkatkan imun anak, misalkan. Ya, Anda bikin aja, kita bikin aja e-book yang sederhana-sederhana. Tips cara bikin e-book udah banyak banget juga di berbagai media sosial saat ini yang bisa diakses gratis. Oke, nah bagikan itu. Nah kita ngomong, saya mau bagikan itu untuk teman-teman karena ini bermanfaat banget. Bagi yang mau, boleh langsung kontak saya ya. Tuliskan nama Anda siapa, tinggal di kota mana, ya, dan tuliskan mau e-book gratis. Begitu mereka kontak kita, dapat nama, tinggalnya di kota mana, betul nggak? Ya kan? Dapat nomor teleponnya nggak? Dapat. Iya. Kita tinggal kirimkan ke mereka e-book yang kita buat. Sederhana, nggak usah yang banyak-banyak e-booknya. Paling cuma 7-10 lembar isinya. Banyak gambarnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan anak. Ya, itu bisa Anda Google, Anda cari pun bisa. Salah satunya misalkan ajarkan anak mencuci tangan. Ya kan? Cara mencuci tangan. Cari gambarnya yang lucu-lucu. Masukkan ke sana. Jadi e-book. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Jangan dipikirkan susah-susah. Oke, Dwi? Oke, kok ya. Ya, terjawab ya cara untuk call to action-nya ya. Jadi yang pertama kita fokus untuk membangun market, membangun followers dulu. Buat diri kita dikenal. Setelah itu baru bisa kita jualin. Ya, semoga terjawab. Oke, pertanyaan lain yuk, come on. Kemudian, Ya, saya. Nah, ini bicara masalah TikTok, kan saya udah terlanjur nih. Kemarin saya Terlanjur banyak masuk HDI ya, pakai HDI-nya ya. share HDI semua, tapi alhamdulillah sih banyak yang Ada ngebaca hasil kan. ya. Oke, nggak apa-apa sebenarnya gini, Bang Abdillah. Sebelum dilanjutkan ya, tadi saya mau menyampaikan bahwa teman-teman bisa bikin dua, ya. Mau bikin akun bisa. Satu fokus HDI-nya. Yang kedua adalah fokus untuk membangun personal branding-nya. Nah, dijalankan dua-duanya. Toh bikin konten tuh lo relatif gampang kan? Iya. Nggak susah. Karena gini bos. Ya, karena yang saya udah lakukan kan 2-3 hari ini kan saya iniin HDI terus. Ya kan, sampai buku-buku itu saya upload semua, foto-foto penjelasan mengenai produk ada di TikTok semua. Dan di satu sisi karena saya followernya belum banyak kan, nah saya melakukan, karena kalau follower belum banyak, kita di situ kan diarahkan untuk dibagikan. Jadi saya sengaja ambil produk-produk yang ada di TikTok itu, saya share tuh ke FB, ke macam-macam kan, semua seperti itu. Karena kan kita di sini ada dua pengertian yang saya tangkap, di mana saya dapatkan cuan juga dari HDI, gimana juga saya dapat cuan dari yang lain. Dan di satu sisi juga saya akan menarik gimana di orang itu merapat ke HDI seperti itu. Itu salah nggak seperti itu? Yang paling menarik, Bang Abdillah dan juga teman-teman, dalam konten nggak ada benar, nggak ada salah. Tuh. Begitu juga dalam public speaking nggak ada benar, nggak ada salah. Yang ada itu adalah menarik atau tidak menarik. Nah, kalau kita cuma sharing foto aja tentang produk, menarik nggak konten-konten itu menurut Anda? Itu pertanyaan. Belum, karena saya baru awal. Betul. Itu pertanyaannya ya, menarik nggak? Ya. Yang kedua adalah pas atau nggak pas. Jadi nggak ada salah atau benar ya teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk konten. Yang menarik versus membosankan.
Yang kedua adalah pas dengan tidak pas. Ya, ini kembali ke pilihan masing-masing dan semua itu bebas untuk melakukannya. Hanya saja karena TikTok itu cukup rentan. Kalau misalkan Anda posting, misalkan perusahaan bagikan brosur, flyer, promo ini, terus kemudian Anda semua rame-rame mempostingkan itu di TikTok. Akun Anda bisa ditutup oleh TikTok karena dianggap melakukan apa? Melakukan yang namanya posting ulang dari konten orang. Nah, itu terlarang oleh TikTok. Nah, alasan mengapa tadi pertanyaannya Bu Sunarsi, boleh nggak saya posting pakai wajah saya sendiri? Boleh, karena itu membuat jadi ciri khas, jadi berbeda, gitu ya. Oke, Bos. Oke, siap. Terjawab ya. Oke juga ilmunya ya, thank you, Bos. Sama-sama, Bos. Kalau di bio berarti apa bedanya dengan biodata dan isi tautan? Mana di input WA, mana di input kode referral? Oke. Mana yang di-input WA, mana yang di-input kode referral. Bebas ya. Bebas mau yang mana. Kalau saran saya sih, link bio itu diisinya bukan dengan WA atau kode referral. Terus, ngisi aja pakai link yang lain yang bisa menghantarkan orang kalau klik link itu, misalkan pakai Linktree. Klik link itu, maka bisa muncul nanti pilihannya ada nomor WA, hubungi di sini, WA, kemudian ada kode referral, dapatkan cashback 10% untuk produk HDI di sini. Misalkan mereka klik itu, masuk ke link kode referral kita. Ya, itu tekniknya yang bisa digunakan. Teman-teman bisa lihat bagaimana di bio TikTok saya, teman-teman coba aja klik di bio saya. Di Coach Busur itu diklik, tampilannya apa. Ya, itu contohnya. Contoh yang bisa dilakukan. Nah, nanti gimana cara membuatnya itu? Sekali lagi, Google atau cari di YouTube channel. Bagaimana cara memanfaatkan link supaya bisa masang banyak link di sana.